Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Ketua RT, yang kami hormati Takmir Masjid Baitus Sakinah, Ustadz Hasan, Ustadz Muslih, dan jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, nikmat yang tidak mungkin kita hitung dengan materi. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kita adalah semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul kita rasakan sebagai satu kenikmatan, kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih adalah nikmatul iman wal Islam, sehingga banyak hal masalah kita bisa hadapi dengan lapang dada karena kita percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa di dunia ini kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Kalaupun tidak didapatkan di dunia ini, kita masih punya satu harapan bahwa Allah akan memberikannya di akhirat nanti dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita yang kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Bapak Ibu sudah maklum bahwa malam ini malam tirakatan. Bukan hanya di sini, tapi di mana-mana. Saya mau menolak Ustadz Hasan ini tadi, baru tahu ternyata sudah beberapa kali nelpon saya. Juga baru tahu ternyata nyari HP istri saya lewat tetangga saya. Sebetulnya tidak siap karena saya juga punya acara yang sama tirakatan jam 8. Bahkan waktunya tinggal 20 menit Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kependekan betul nggih? Cekap. Nggih, cekap nggih. Nek kepanjangan saya potong menjadi 10 menit lah. Oke. Ini temanya
Mas Hasan ini membuat temanya berat banget ini. Meraih kemerdekaan sejati menuju masyarakat Islami dalam bingkai NKRI. Satu saja sudah berat, tambah yang kedua, tambah yang ketiga, Masya Allah. Ini waktunya 3 jam. Tapi ala kulli hal, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Terus kita itu perlu, atau adakah ayat yang menyuruh kita untuk mensyukuri kemerdekaan? Kinten-kinten wonten mboten ini Ustaz Muslih ini. Tinggal Al-Qur'an wonten mboten nggih? Wonten surat napa niki kinten? An-Nasr. Surat An-Nasr. Ini termasuk yang menjadikan saya tidak merdeka itu ada kamera ini mengganggu kemerdekaan ini. Jadi ngomongnya agak terganggu, Pak, ini. Kudu hati-hati sekali untuk menyampaikan ini. Tadi saya sudah kepleset masalahnya. Ternyata mensyukuri kemerdekaan itu betul-betul ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Moga-moga saya tidak salah sebut surat Al-Maidah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Jadi lupa ayatnya. Ustaz gimana itu? Ustaz Al-Hafidz ya. Udhkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ini ayat mensyukuri kemerdekaan yang betul-betul ada ayatnya, bukan mengada-ngada. Ingatlah ya. Jadi kita itu disuruh mengingat. Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengingatkan kaumnya dengan menceritakan kisah Nabi Musa dan kaumnya. Wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, idz uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian, semua nikmat. Tetapi dalam ayat ini disebutkan 3 nikmat yang sangat besar. Idz ja'ala fikum anbiya'a, ketika Allah Subhanahu wa taala, atau tersebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan di tengah Bani Israel itu anbiya'a, nabi-nabi yang sangat banyak sekali yang mengingatkan mereka agar tidak binasa di dunia dan di akhirat. Jadi diutus pemberi peringatan. Kalau sekarang sudah tidak ada nabi-nabi yang diutus, adanya ya para kiai, para ulama, para ustadz, dan para penceramah. Ini adalah warathatul anbiya. Maka adanya orang-orang itu adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hampir saja kepleset tidak jadi kepleset. Hampir kita itu celaka di dunia, bahkan mungkin akan celaka di akhirat juga, tidak jadi kita celaka dunia dan akhirat. Ini nikmat yang pertama. Wa ja'alakum muluka, dan nikmat yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah menjadikan kalian adalah orang-orang merdeka. Masya Allah. Kita mengetahui kisah Bani Israel yang ditindas terutama oleh Fir'aun di Mesir. Masya Allah, ini penindasan yang sangat luar biasa. Bahkan anak-anak mereka pun yuqattiluna abna'akum. Mereka itu membunuh anak-anak kalian. Jadi bayi-bayi yang lahir itu ketika Fir'aun bermimpi kemudian ditakwilkan oleh ahli mimpinya, anak-anak bayi laki-laki yang lahir semuanya dibunuh karena dikhawatirkan nanti akan meruntuhkan kekuasaannya.
Ini Ustadz Adi Hidayat itu menjelaskan tafsir yuqatiluna itu Masya Allah, bukan sekedar dipenggal lehernya kemudian mati, tetapi di yuqatiluna itu menunjukkan banyak wah mungkin dicacah-cacah gitu ya, di depan ibunya sendiri ya. Mereka dibunuh bayi-bayinya, laki-laki perempuannya diperbudak, dijajah oleh Fir'aun dengan penjajahan yang sangat keji sekali. Maka ini perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan. Alhamdulillah kita sekarang akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Wonten ingkang yuswane sampun 8 doso. Ingkang paling sepuh pinten nggih, Pak? 80 kurang 20 mungkin nggih. Sekian. Jadi tidak ada yang mengalami bagaimana susahnya zaman penjajahan. Mertua saya kebetulan rumahnya dekat sini, Mungseng, asli Mungseng. Saya sendiri mbah-mbah asli Mungseng sebetulnya. Bercerita tentang bagaimana susahnya makan. Kalau ke sawah cari keong, dapat keong dibakar, dimakan. Ke kebun cari kimpul, dapat kimpul, dibakar, dimakan meskipun gatal-gatal. Saniki wonten ngalami kados ngoten wonten nggih? Sudah tidak ada, karena kita sudah zaman kemerdekaan, semuanya serba ada. Zaman dulu nanam padi aja umurnya sangat panjang. Sekarang nanam padi 4 bulan panen, insyaallah. Boten sah nandur pun iso panen, nang dalan-dalan saged panen. Ini adalah barokah dari kemerdekaan Republik Indonesia. Semuanya mudah, belajar mudah, cari rezeki mudah meskipun ada sulitnya, mendapatkan kebutuhan pokok juga mudah. Ini kemerdekaan. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah berikan yang tidak diberikan kepada alam ketika itu. Jadi nikmat Allah kepada Bani Israel itu luar biasa, sehingga pada saat itu yang tidak diberikan kepada orang-orang Romawi, orang Persia, diberikan kepada Bani Israel. Itulah nikmat kemerdekaan yang perlu kita syukuri. Ternyata ada alasan kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mensyukurinya dia pasang umbul-umbul, pasang gendero, pasang lampu hias. Boleh ya? Boleh. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harus disyukuri. Di antaranya kesyukurannya kok lomba-lomba, mengadakan lomba-lomba. Ya alhamdulillah kita bisa lakukan lomba-lomba, tadi disediakan Pak RT itu ya. Tapi paling tidak umbul-umbul, gendero, lampu hias itu paling tidak juga harus mengingatkan kita semuanya bagaimana perjuangan kakek nenek kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Nun sewu, mungkin perlu suatu saat diceritakan kembali. Ini di dekat sini ada kampung namanya Telasri ya. Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang Telasri? Belum pernah. Bapak saya ketika itu masih kecil. Bapak saya kelahiran 42. Mungkin 40 setelah kemerdekaan. Jadi pernah ada berita yang disebarkan oleh penjajah kepada orang-orang di kampung bahwa akan terjadi penyerbuan Belanda di Temanggung. Maka kemudian mereka membawa senjata. Mungkin kalau salah cerita saya ini nanti ditakyinkan kepada sesepuh-sesepuh yang sini yang mengalami. Maka kemudian mereka datang ke sini, sampai di Telasri ini mereka ditembaki oleh Belanda. Ternyata berita itu bohong. Artinya memang satu penyerangan yang tidak terorganisir.
Belanda ingin membantai orang-orang atau para pejuang itu, diantaranya dengan memberi katakan semacam itu. Maka sampai di Telasri itu kemudian mereka ditembaki dari tangsi dan lain sebagainya. Maka menurut cerita itu di situ itu adalah Masya Allah banyak sekali mayat darah ketika itu. Ini mengingatkan kita semuanya tentang perjuangan orang-orang dahulu. Kita tinggal memetik buahnya. Maka kalau kata orang Arab itu qad gharasa man qablana fa'akal. Nah, orang sebelum kita itu sudah nanam, kita yang makan. Terus kita ini untuk mengisi kemerdekaan itu apa yang kita tanam agar anak cucu kita itu bisa memakan buahnya. Qad gharasa man qablana fa'akalna wa naghrisul an. Saatnya kita itu adalah menanam liyak kulaman ba'dana, agar orang setelah kita itu bisa memetik buah dari yang kita tanam. Anak kita, cucu kita bisa memetik buah dari yang kita tanam. Ini barusan mukhodimah saya ini satu ayat ini sudah habis waktunya pripun iki, Pak? Kalau ngintosi niki, konstri ngentosi Tiriko harus sampai di TMP Taman Makam Pahlawan karena memang tugas negara harus menyambut tamu-tamu yang di sana sehingga harus segera ke sana. Datanya paling lambat jam 8, tapi ada toleransi gitu. Katanya toleransi itu terlambat sedikit. Ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan hakiki? Atau bahasanya Ustaz Hasan itu kemerdekaan sejati itu apa toh? Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati atau kemerdekaan hakiki? Maka dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang mirip dalam bahasa Arab itu dengan kemerdekaan. Merdeka itu dalam bahasa Arab artinya hurrun. Hurrun itu merdeka. Dalam surat Ali Imran, inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Aku bernazar apa yang ada di rahimku ini, yang aku kandung ini muharrar. Muharrar itu adalah seorang anak laki-laki yang dipersembahkan untuk tempat ibadah, semata-mata melayani tempat ibadah, melayani para penuntut ilmu, melayani mereka yang mempelajari Alkitab. Itu muharrar. Salah satu arti dari hur, bebas atau merdeka. Maka sebetulnya yang namanya kemerdekaan hakiki itu adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Orang yang paling bebas itu adalah orang yang semata-mata menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Orang yang terbebas, yang pertama itu terbebas dari kesyirikan. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung, bukan yang lainnya. Aneh sekali ya, Allah satu-satunya tempat bergantung, padahal yang minta itu banyak, permintaannya beda-beda. Ada yang pengen hari ini hujan, ada yang pengen hari ini karena tirakatan RT saya mau pasang teratak sudah dipakai RT sebelahnya, padahal teratak bersama habis, ndungane tidak hujan. Yang pengen disiram tanamannya mintanya hujan. Ini coba bingung mboten ngiten-ngiten.
Gusti Allah itu maha tempat bergantung, semuanya bergantung kepadanya dengan permintaan yang berbeda-beda. Wong adol es daluke terang, nggih. Sing kepanasan jaluke udan. Nah, ini. Tapi itulah Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak melahirkan, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada sekutu baginya. Maka kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak tergantung kepada yang lainnya. Ini orang paling merdeka. Meskipun fisiknya dikuasai oleh manusia, tetapi karena dia hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang merdeka. Maka kita mengetahui kisah yang namanya Bilal bin Rabah itu seorang budak, ya, budaknya Umayyah bin Khalaf, ya. Beliau beriman kepada Nabi Muhammad SAW sehingga disiksa oleh tuannya, ya. Tetapi tetap tidak bergeser dari keimanannya, bahkan diseret ke tempat padang pasir yang panas, ditindih batu. Maka satu ucapannya adalah Ahad, Allah yang Maha Esa. Meskipun fisiknya dikuasai oleh tuannya, disiksa, tapi jiwanya merdeka. Maka kita lihat tadi kisah Bani Israel, termasuk kisah Bani Israel, bagaimana penjajahan, ketidakmerdekaan itu efeknya sangat luar biasa. Perbudakan itu efeknya sangat luar biasa. Kita mengetahui peninggalan di Mesir itu yang terkenal apa? Piramid Sphinx, ya. Bagaimana ceritanya membangun piramid yang begitu besar, mengangkat batu yang begitu besar. Padahal batunya itu tidak batu asal batu kemudian dipahat, bukan. Kalau menurut Al-Quran bahwa piramid itu dibangun dari tanah yang dibakar, bukan batu kemudian yang dibentuk, tetapi tanah yang dibakar. Mengangkatnya bagaimana? Maka korbannya itu ribuan, kemungkinan jutaan orang yang diperbudak. Ini penjajahan. Insyaallah. Alhamdulillah kita tidak mengalaminya. Kita tinggal menikmati. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alakum mulukan, menjadikan orang-orang merdeka, terbebas dari Fir'aun. Tapi yang namanya Bani Israel itu setelah merdeka, terbebas dari penjajahan, mengikuti Nabi Musa, begitu juga diselamatkan dari kejaran Fir'aun, bisa melewati Laut Merah, membangkang lagi. Itu karakter Bani Israel. Sampai sekarang memang begitu karakternya. Sampai zaman Rasulullah pun juga demikian, karena sudah lama terjajah. Punya kesempatan jajah, sekarang ya jajah sakarepe dhewe, seperti di Palestina. Maka salah satu mensyukurinya, kita bayangkanlah di Palestina itu bagaimana kondisi masyarakat di sana, mau makan susah, mau minum susah. Syukur boten kita kira-kira dengan kondisi kita di Indonesia ini, Bapak Ibu. Syukur, andaikan kita itu suruh berbagi, ya, suruh milih seperti orang Palestina atau dibagi harta kita separuh, saya yakin kita itu pilih separuh harta kita dikasihkan mereka kalau suruh milih sama Gusti Allah. Tapi Gusti Allah tidak suruh kita memilih. Paling tidak kita itu harus ada satu kesadaran untuk bersyukur, sehingga kita pun juga berempati, bersimpati dengan apa yang mereka hadapi. Apalagi kalau kita semuanya jemaah sekalian membuka preambul, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, insyaallah. Yang pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Insyaallah. Kalau nggih pun lali. Sudah ada hafal. Ngajarnya sudah beda. Bahwa sungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang pertama. Hal ini yang kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang ketiga ini yang tidak boleh kita lupakan, atas berkat rahmat Allah. Bayangkan bangsa Indonesia dengan senjata seadanya, senjata api saja hasil rebutan dari penjajah, bambu runcing yang namanya Kiai Haji Subhi Paraan itu sampai terkenal sekali nyepuh bambu runcing yang digunakan oleh para pejuang untuk melawan penjajah. Ini berkat rahmat Allah yang maha kuasa, maka harus syukuri betul. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal 17. Itu pun dengan proses yang liku-liku sampai Soekarno itu diculik oleh para pemuda Kerengas Dengklok untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jangan tahu kalau Ramadannya tanggal berapa nggih? Kemerdekaan itu tanggal 9 Ramadan, hari Jumat. Ini sudah keberapa ini? Ramadan keberapa ini kemerdekaan? Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Ini kajiannya itu panjang sekali, terutama berkaitan dengan Pancasila. Dalam agama kita mengetahui namanya ad-darurat al-khams, 5 hal yang urgens. Yang pertama itu hifdzuddin, menjaga agama. Maka negara kita itu sejak awal dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Agama ini harus, tadi kenikmatan yang pertama, waja'ala fikum anbiya'a, ada nabi-nabi yang senantiasa mengajarkan agama. Ini agama tidak boleh ditinggalkan. Ada hifdzu al-akal, menjaga akal. Ada menjaga nasl, keturunan. Tidak boleh lagi ada pembunuhan dan lain sebagainya. Ya. Persatuan Indonesia, semuanya harus bersatu, tidak boleh bertengkar kemudian terjadi peperangan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, hifdzul akal, semua didasarkan oleh akal yang sehat, hikmah, kebijaksanaan. Ya. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu dalam agama kita kenal dengan hifdzul mal atau menjaga harta. Tidak boleh satu orang pun diambil hartanya secara zalim. Semuanya harus mendapatkan kesempatan yang sama, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan yang semuanya diupayakan oleh negara. Bahkan air dan tanah itu dimiliki oleh negara, digunakan sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Itu menurut Undang-Undang 1945. Intinya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan itu, ya. Dan marilah kita senantiasa menjadi orang-orang yang bebas. Saya punya kalimat utak-atik gaduk, bebas itu ternyata berasal dari bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Be a best. Being a best. Bebas itu menjadi a best.
Bukan the best, tapi a best. Kalau the best itu sudah bukan bebas, sudah dependent, bukan independent, maka partikel apa? Kata sandang yang digunakan adalah bukan the. Be a best, bebas, being a best. Kita harus menjadi orang-orang yang bebas. Bebas menurut apa ya? Passion masing-masing. Kira-kira begitu ya. Bebas menjadi yang terbaik sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bebas menjadi PNS, bebas menjadi pedagang, bebas menjadi petani, bebas menjadi apapun, bebas. Tapi best, usahakan menjadi a best. Kemudian yang kedua, bahwa seseorang yang bebas itu seseorang yang punya pilihan sendiri. Dalam bahasa Arab pilihan itu atau memilih itu bahasa Arabnya adalah ikhtaro yakhtaru ikhtiar. Memilih yang baik itu ikhtiar. Maka seseorang yang bebas itu adalah seseorang yang memilih yang terbaik atau senantiasa berusaha. Kalau ikhtiar itu sudah menjadi bahasa Indonesia, berusaha. Senantiasa berusaha menjadi baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adik gathuk nggih. Bahwa yang namanya seorang yang bebas itu bukan budak, ya. Dalam bahasa Arab dikatakan al-hurru al-abdu yudrabu bil asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Budak itu, orang terjajah itu senantiasa harus dipukul dengan tongkat. Wal hurru, orang bebas merdeka itu cukup dengan isyarat. Maka sekali lagi senantiasa seorang yang bebas itu berusaha sendiri, tidak perlu dipaksa. Kemudian yang terakhir ini kata Imam Syafi'i, al-hurru man ra'a widada lafdhah wantama liman afadahu lafdhah. Kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib itu ungdur maqala wala tandur man qala, itu orang bebas. Ya. Orang bebas itu, orang merdeka itu man ra'a widada lafdhah, yang senantiasa memperhatikan cinta kasih saudaranya orang lain meskipun lahdoh, sekejap. Kebaikan sekejap itu senantiasa dia akui sebagai kebaikan, meskipun dalam sikapnya yang lain kata-katanya bisa kasar, tetapi kebaikannya tetap diakui oleh orang yang berbudi. Wantama liman afadahu lafdhah, dan senantiasa loyal dengan apa yang dikatakan meskipun satu ucapan. Perkataan baik tetap dianggap sebagai baik meskipun sesekali melihat yang mengatakan itu melakukan keburukan. Ini adalah sikap orang-orang merdeka. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau yang dikatakan itu baik meskipun yang mengatakan tidak baik, kita tetap harus ambil kebaikannya. Inilah orang-orang yang merdeka, yang senantiasa yattabi'una ahsanah, ya, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan satu perkataan dan mengambil kebaikannya dan membuang keburukannya. Ternyata kelebihan 10 menit, mohon maaf, saya juga susah untuk meringkas berbicara, terlalu pendek. Nanti mbak-mbak tolong diedit yang tidak pantas dibuang. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami sampaikan pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian, dan semoga kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini permintaan panitia, kita tutup dengan doa. Marilah kita awali dengan permohonan doa kita pribadi-pribadi dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ampunilah orang tua kami. Ya Allah, ampunilah pendahulu kami, pejuang-pejuang kami, mujahidin kami yang sudah berjihad di jalan Engkau ya Allah, mengusahakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mensyukuri kemerdekaan yang sudah Engkau karuniakan kepada kami, yang kami tidak ikut memperjuangkannya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa mengisi kemerdekaan ini dengan amal soleh kami, dengan mendidik generasi kami, dengan berjuang untuk sesama masyarakat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ina Allahumma rabbana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.